ya dalam penilaian ekonomi SDAL ya. Minggu lalu, sorry ini jadi hilang ya. Maaf. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari ya secara umum teknik ya atau metode yang bisa kita gunakan dalam penilaian ekonomi SDAE ya, sumber daya alam dan lingkungan ya. Nah, baik itu yang sifatnya use value ya maupun non use value ya. Kemudian kita juga kemarin bahas yang direct, indirect ya, kemudian yang market base, kemudian non market base ya. Tapi memang itu masih umum secara menyeluruh. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu adalah market base ya. Nanti per teknik kita pelajari. Namun untuk pertemuan hari ini kita belum ke sana ya. Ada salah satu lagi materi yang juga mendasar ya untuk kalian ketahui, yaitu mengenai discounting dalam penilaian ekonomi SDAL ya. Nah, sebetulnya ini bukan merupakan hal yang asing ya bagi kalian seharusnya ya, karena ini juga tentunya kalau misalkan di sumber daya ya, itu pasti bagian ini ya, materi tentang discounting ini juga tentu harusnya sudah disampaikan. Nah, cuman mungkin yang akan kita bahas di sini yang pertama tentunya overview ya, kemudian yang kedua juga bagaimana nih kita memilih discount rate yang digunakan ya, yang mana gitu ya, yang akan kita gunakan dalam penilaian ekonomi SDA. Nah, termasuk juga nanti bagaimana cara perhitungannya ya, mungkin hanya sederhana ya yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, sebelum kita masuk ya, coba mungkin ada yang sudah membaca ya, atau mungkin bahkan sebelumnya ya sudah ingat gitu kan mengenai apa itu discounting gitu ya. Nah, coba ada yang mau menyampaikan nggak apa sih yang sudah kalian baca atau apa yang kalian pahami tentang discounting dalam penilaian ekonomi sumber daya alam? Coba. Silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat dari apa yang sudah kalian baca atau mungkin yang kalian ketahui saja ya, seperti apa? Izin pendapat, Bu. Ya, silakan Rifandi. Sumber daya alam ini kan memberikan manfaat bukan hanya saat ini tapi juga nanti di masa depan. Nah, dengan adanya discounting ini kita tuh menilai nilai dari manfaat yang ada di masa depan itu dinilai dengan sekarang. Nah, maksudnya itu manfaat nanti yang akan terjadi di masa depan itu dinilai dengan nilai yang ada sekarang. Baik. Kenapa harus dinilai sekarang, Rifandi? Kenapa harus dinilai sekarang itu? Ya harus dinilai sekarang, Bu. Ya, oke. Mungkin ada temannya yang mau menambahkan. Tadi Rifandi sudah menyampaikan ya, manfaatnya tidak hanya sekarang, Bu. Bisa nanti di masa yang akan datang. Coba, mungkin ada yang bisa berpendapat lagi atau menambahkan tadi yang sudah Rifandi sampaikan. Tadi betul ya yang Rifandi sampaikan itu. Coba, mungkin tadi menyambung dari pertanyaan saya, kenapa harus sekarang gitu ya? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin karena nilai sekarang lebih berharga daripada nilai masa depan, Bu. Putri, oke. Kenapa nilai sekarang lebih apa tadi lebih dikatakan lebih berharga? Itu, Bu, time value of money. Oke, apa itu time value of money, Putri? Nah, ya itu tadi, Bu. Nilai sekarang lebih tinggi daripada masa depan.
Ya, dibulak-balik ya. Oke. Oke. Betul juga ya, kan ada time value of money kata Putri ya, tetapi masih kurang clear nih. Coba masih ada nggak mungkin satu orang lagi nih yang mau berpendapat. Tadi Rifandi ya menyatakan bahwa manfaatnya tidak dirasakan saat ini, tapi juga mungkin nanti di masa akan datang baru kita peroleh manfaatnya. Terus kata Putri ada time value of money, Bu, gitu ya. Nah, coba mungkin satu orang lagi, silakan. Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, mungkin Bu. Ya, silakan. Mohon maaf tidak terlihat namanya siapa ya? Afan Bu. Afan. Ya, silakan. Kenapa tadi mentransformasikan nilai masa depan ke nilai sekarang itu mungkin diperlukan suatu nilai perkiraan dari masa depan itu untuk menjadi dasar membuat keputusan gitu Bu. Mungkin akan dibangun ini atau yang alternatif lainnya gitu Bu. Mungkin. Oke, baik ya. Nah, karena tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan, Bu. Nah, kapan mengambil keputusannya? Ya saat ini kan, sehingga kita juga harus mempertimbangkan tadi manfaat yang mungkin akan kita rasakan di masa yang akan datang. Kita coba ya setarakan nilainya saat ini gitu kan. Kita setarakan nilainya saat ini. Kenapa saat ini? Ya tadi karena kita mengambil kebijakannya adalah saat ini gitu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan time value of money gitu kan. Time value of money bahwa nilainya itu nilai sekarang itu lebih berharga ya kan daripada nilai yang akan datang ya, karena banyak faktor ya seperti inflasi ya, kemudian juga ada reinvestasi, resiko, ketidakpastian. Nah, itu kan hal-hal yang mendasar ya yang mungkin sudah kalian dapatkan di perkuliahan sebelumnya. Baik ya, tadi saya rasa itu yang 3 orang itu saling melengkapi ya, tadi dari Rifandi, Putri, kemudian Afwan. Nah, apa sih capaian pembelajaran dari pertemuan ini ya, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan urgensi penerapan teknik discounting dalam penilaian ekonomi sumber daya alam ya. Nah, ini kalian bisa baca sih sebetulnya di buku yang valuasi yang Fauzi ya di situ, karena di sini mayoritas mengambil dari sana ya. Nah, kita lihat di sini kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, tadi sudah disinggung sebetulnya ya sama Afan gitu ya, kebijakan ya. Nah, kebijakan ya atau program publik terkait pengelolaan ya dan pemanfaatan sumber daya alam seringkali melibatkan tentang waktu yang lama ya. Manfaat kebijakan bisa saja dirasakan di masa depan ya, dan biaya kebijakan sementara ya, biaya kebijakan harus dibayarkan sekarang. Jadi manfaatnya nanti, tetapi biayanya kita keluarkan sekarang gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan sumber daya alam ya, itu tentunya kita ya, kalian sudah dapat basicnya ya, bahwa yang namanya sumber daya alam itu ya, katakanlah hutan ya, pohon misalkan ya. Nah, itu kan tumbuh juga kan tidak bisa kita tunggu dalam waktu katakanlah dalam beberapa bulan ya, tapi kita tunggu mungkin dalam berapa puluhan tahun ya, mungkin bahkan ada yang sampai 60 tahun gitu ya. Nah, ini dicontohkan seperti program penanaman ya atau pelestarian pohon, itu akan memberikan dampak 30 sampai 40 tahun mendatang ya. Apabila ditebang akan memberikan manfaat hasil penjualan kayu saat ini. Nah, pengambil kebijakan ya atau masyarakat ini cenderung memilih manfaat saat ini. Nah, tadi sudah itu ya sama Putri ya, dan mengabaikan manfaat yang diperoleh di masa mendatang ya. Nah, sehingga keputusan ini bersifat intertemporal ya, antar waktu ya. Makanya kalau di apa namanya itu tadi ya di sumber daya alam kita biaya keluarkan saat ini katakanlah di T1 ya, tetapi kita peroleh benefitnya di T misalkan 40 gitu ya, atau T20 gitu kan, atau T10 dan seterusnya gitu ya. Jadi di situ ada bukan satu titik waktu ya, tetapi kita berbicara tadi ya antar waktu gitu ya. Sementara kalau misalkan katakanlah secara sederhananya, oh kita akan memperoleh manfaat misalkan ya katakanlah 1 miliar ya kan, tetapi 40 tahun yang akan datang.
gitu ya. Nah tentunya kalau kita misalkan langsung dijumlahkan ya atau dikurangkan dengan biaya saat ini, nah itu kan menjadi hal yang tidak setara, ya kan? Tidak setara karena kan dari tahun sekarang ke 40 tahun yang akan datang, tentunya kan ada banyak faktor yang tadi disebutkan di konsep time value of money gitu ya. Nah, sehingga nilai sebenarnya atau daya belinya itu tentu berbeda gitu ya. Nah, sehingga diperlukan perbandingan nilai biaya dan manfaat yang sepadan ya antar waktu gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan 1 miliar 40 tahun yang akan datang, maka kita perlu konversikan dulu atau kita setarakan dulu nilainya ya kan 1 miliar 40 di 40 tahun yang akan mendatang itu setara dengan berapa rupiah di tahun ini atau saat ini gitu ya. Sehingga nanti kita dalam penjumlahan ataupun misalkan pengurangan itu menjadi setara nilainya karena kita sudah tadi ya mengkonversikan atau melakukan proses discounting tadi ya, kita menarik nilai yang akan datang ke nilai yang sekarang gitu ya. Nah ini ya, jadi yang namanya discounting itu adalah kita menarik ya nilai yang akan datang, nilai sekarang, present value ya, PV ya, kita tarik ke PV-nya ya. Jadi kita tarik ya, menarik nilai dari future value ke present value ya. Nah, tadi Anda memilih menerima uang 75.000 saat ini atau di tahun 2030. Nah, pasti mayoritas ya pasti sebagian besar ya atau secara umum itu pasti akan memilih saat ini ya, karena kalian bayangkan misalkan ya bisa katakanlah hanya membeli misalkan ya mungkin hanya 1 mangkuk bakso misalkan ya, kalau sekarang mungkin bisa katakanlah 5 mangkuk bakso misalkan ya. Tetapi mungkin nanti di 10 tahun yang akan datang ini mungkin setara dengan 1 mangkok bakso misalkan seperti itu. Jadi daya belinya di sini berbeda gitu ya, atau nilai realnya ini berbeda gitu ya. Nah, sehingga perlu disetarakan ya 75.000 ya, 75.000 di 10 tahun yang akan datang ya, atau di T10 ini setara berapa rupiah di tahun ini ya, berapa rupiah nih setara dengan berapa rupiah gitu ya. Jadi kita perlu konversikan gitu. Nah, mengapa perlu discounting dalam penilaian sumber daya alam ya? Tadi ya, pemanfaatan atau konsumsi sumber daya alam ya secara individu atau kolektif akan berdampak langsung ya dan tidak langsung pada kualitas atau kuantitas sumber daya alam dan lingkungan ya, mempengaruhi kesejahteraan ya. Tadi pencemaran air ya, pencemaran udara ya, ataupun media lainnya misalkan ya, kemudian kepunahan biodiversitas dan lain-lain. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat konsumsi saat ini menimbulkan biaya pada generasi yang akan datang ya. Tadi kenapa ya? Tadi kan pertanyaannya kenapa misalkan lebih memilih mana? Lebih memilih sekarang ataukah lebih memilih nanti di 10 tahun yang akan datang? Nah, itu kan pasti secara umum orang akan memilih saat ini. Kenapa memilih saat ini? Nah, ini dalam bahasa ininya adalah time preference positif ya. Time preference positif atau lebih memilih sekarang daripada nanti, atau dengan bahasa sederhananya itu adalah bahwa kita itu ada sifat ya tadi ya ketidaksabaran gitu ya, ketidaksabaran. Nah, di samping dengan yang tadi yang sudah kita jelaskan ya bahwa ada time value of money dan seterusnya. Nah, ini istilahnya adalah time preference positif gitu kan. Orang akan lebih memilih sekarang daripada nanti gitu kan, karena tadi ada ketidaksabaran ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya bahwa investasi publik untuk perbaikan atau pelestarian sumber daya alam ya ini membebani generasi saat ini ya
tetapi manfaatnya untuk generasi yang akan datang. Nah, ini kan kebalikannya ya. Kalau ini kan manfaatnya sekarang nih ya. Kalau ini kan manfaat sekarang ya, reasonnya ya gitu kan. Kemudian bisa berpotensi di future-nya itu adalah biaya gitu ya, yang ditanggung oleh generasi yang akan datang ya, anak atau mungkin cucu kita ataupun mungkin buyut kita gitu ya, yang belum lahir gitu. Nah, jadi ini ya, kalau ini kaitannya dengan tadi manfaat ya. Manfaat kita rasakan di saat ini present, kemudian kalau tetapi dari aktivitas pemanfaatan ini ya di future ini berdampak atau menimbulkan biaya bagi generasi yang akan datang. Nah, di sini kebalikannya juga ya, bahwa di sini ya, investasi publik untuk perbaikan atau pelestarian sumber daya alam membebani generasi saat ini, tapi manfaatnya untuk generasi yang akan datang ya, seperti program penurunan emisi ya, atau mungkin konservasi ya, dan seterusnya. Nah, itu kita keluarkan biayanya saat ini ya, jadi present-nya kita biaya gitu ya. Kemudian di future-nya di sini ini manfaat ya. Jadi biayanya yang generasi saat ini yang kita yang tanggung ya, atau kita gitu kan, pada generasi saat ini yang menanggungnya ya, sementara benefitnya itu nanti dirasakan mungkin katakanlah 60 tahun yang akan datang misalkan ya, dari program penurunan emisi misalkan ya. Nah, mungkin kan kita juga sudah tidak merasakannya ya, sudah tidak ada misalkan seperti itu. Nah, ini ya, jadi kebalikannya gitu ya. Jadi hal ini kenapa? Karena investasi untuk pelestarian SDGL ini saat ini seyogyanya bisa digunakan untuk investasi di bidang lain. Sehingga kalau kondisi ini ya, kalau kondisi tadi ini kan ada time preference positif nih. Ya, time preference positif itu kan seperti ini ceritanya ya. Nah, kalau yang di sini ya, ini artinya muncul ya, atau artinya di sini ya, jadi kalau tadi time preference-nya positif ya, kalau tadi kan time preference-nya yang positif, nah kalau yang ini opportunity cost of capital-nya yang positif gitu ya. Kenapa? Karena uang yang kita katakanlah keluarkan untuk tadi ya program penurunan emisi misalkan ya, yang kita keluarkan itu kan anggaran dananya bisa kita alokasikan untuk investasi di bidang lain yang mungkin manfaatnya bisa kita rasakan oleh generasi kita atau oleh kita sendiri gitu ya, bukan generasi yang akan datang. Jadi di sini ada opportunity cost of capital yang positif. Jadi tadi ya, di satu sisi ada time preference yang positif, kemudian di sisi lain ada opportunity cost of capital yang positif. Nah, jadi ini ya. Nah, ini ketika ya, ini ketika benefit kita rasakan oleh generasi saat ini ya, kemudian cost-nya kita cost-nya ditanggung oleh generasi yang akan datang, dan ini kebalikannya gitu ya. Nah, sehingga pertimbangan manfaat dan biaya antar waktu ini menjadi hal yang penting gitu ya. Bagaimana caranya ya kita mempertimbangkan manfaat dan biaya antar waktu itu, yaitu dengan teknik discounting ya, sehingga discounting ini menjadi penting ya, karena tadi kita berbicara sumber daya alam, kita berbicara intertemporal, antar waktu ya. Kita tanam pohon ya kan, itu tidak langsung kita rasakan saat ini ya, seperti itu. Nanam mangrove ya kan, atau misalkan konservasi terumbu karang dan seterusnya. Nah, itu juga tidak kita langsung rasakan saat ini juga. Nah, dengan demikian, kalau kita melakukan discounting di sini ya, maka perbandingan manfaat dan biaya saat ini dan mendatang ini menjadi sebanding ya, dan konsisten dengan rasionalitas manusia gitu ya. Nah, ini jadi cerita kenapa ya kita memerlukan ya teknik discounting ya kan dalam penilaian ekonomi sumber daya alam ya. Nah, kalau yang di sebelumnya kan lebih yang secara umum ya. Nah, kalau ini lebih spesifik dalam penilaian sumber daya alam. Nah, sekarang kita masuk nih ya pengertian discounting. Nah, ini ya
tadi sudah disinggung today ya, kemudian tomorrow ini dalam artian tadi ya future-nya, kemudian dan ini adalah present-nya gitu ya. Nah, discounting ini kalau secara definisinya yaitu prosedur ekonomi ya dalam mentransformasikan aliran moneter yang terjadi antar waktu ya atau intertemporal maupun pada waktu tertentu pada suatu nilai saat ini ya. Jadi ditransformasikan ya antar waktu maupun pada waktu tertentu pada suatu nilai yang setara dengan saat ini ya. Atau tadi ya dari future value ke present value ya, ini kita tarik ya nilai future value ke present value. Nah, menentukan nilai kini dari manfaat ya dan biaya yang akan terjadi di masa mendatang melalui pembobotan atau diskon faktor ya, perlu pertimbangan diskon rate. Jadi ini ya, jadi apa sih yang di present value kan ya dari future value ya, bisa itu benefit ya, pasti yang kita kan pasti tidak jauh dari benefit ya, pasti dari cost ataupun ya nanti dari sini dari benefit dan cost ini kan ada net benefit ya, atau yang kita kenal nanti di slide berikutnya itu ada net present value ya. Nah, jadi ini yang kita tarik nilainya ya, bisa benefit atau cost atau bisa tadi ya net benefitnya gitu ya, yang kita tarik dari future ke present gitu ya. Jadi dasar untuk pengambilan kebijakan ya kan ya dari NPV-nya ini. Nah, sehingga perlu ada pembobotan tadi ya, diskon faktor ya, diskon faktor nanti kita lihat seperti apa ya, pasti kalian juga sudah tidak asing ya dengan DF itu ya. Nah, tentang faktor maka ada pertimbangan diskon rate. Nah, ini nih yang selalu menjadi pertanyaan ya kan, diskon rate-nya yang mana ya. Nah, ini mungkin agak lebih spesifik ya dibandingkan yang sebelumnya yang ada di ekonomi sumber daya. Nah, ini secara umum ya ada dua jenis diskon rate dalam ekonomi neoklasik. Ini ada utility diskon rate ya, atau ini nih ya yang biasanya lebih dikenal dengan social diskon rate ya. Nah, cuman kita lihat nih social diskon rate nanti kita lebih detail lagi di berikutnya ya. Nah, ini ada pure rate of time preference ya. Kemudian jika rate lebih dari 0 nanti ya. Kemudian ada consumption discount, konsumsi mengalami penundaan. Nah, yang kita pakai yang ini ya. Jadi nanti kita lebih fokus di sini. Nah, dua jenis diskon rate menurut komponen waktu ini ada intragenerational discounting ya, kemudian ini yang pertama ya, yang kemudian yang kedua inter. Jadi ada intra, ada inter ya, intergenerational discounting. Kalau intra ini periode waktunya pendek ya, artinya pendek ini bukan berarti beneran dalam pendek katakanlah jangka waktu yang katakanlah dalam waktu bulan ya, bukan seperti itu, tetapi di sini dalam artian tidak mempertimbangkan generasi yang belum lahir ya. Kalau misalkan intergenerational discounting itu periode waktunya sangat panjang gitu ya, jadi lebih panjang lagi daripada intra gitu ya. Kenapa? Karena ini mempertimbangkan generasi yang belum lahir gitu. Nah, formula secara umum ini pasti kalian sudah tidak asing ya. Ini yang sederhana ya, statik nih. Jadi present value itu adalah merupakan future value. Kemudian ini nih, ini yang dikatakan dengan DF ya, diskon faktornya. Diskon faktor itu adalah 1/1 plus R pangkat T ya. R ini adalah diskon rate-nya dan T itu adalah tahun ya. Jadi ini adalah DF-nya ya, diskon faktor. Nah, jadi ini ya, katakanlah T-nya 20, ini saat ini ya, saat ini atau present ya, present value-nya, dan ini adalah future value-nya. Nah, ini ya. Nah, sehingga di sini nanti
ya kalian tinggal memasukkan saja formulanya, memasukkan nilainya ya yang diketahui ke dalam formula discounting ini ya, formula perhitungan discounting ya. Kalau di sini katakanlah 100.000 20 tahun yang akan datang ya kan, berarti katakanlah dari program misalkan ya, dari suatu program kemudian akan dihasilkan ya manfaat bersih sebesar 100.000 20 tahun yang akan datang. Ini contoh saja misalkan ya. Nah, maka setara dengan berapa rupiah nih 100.000 20 tahun yang akan datang, setara berapa rupiah di tahun 2021 ya. Karena kan sekarang 2021 ya, gitu ya, setara atau presentnya itu atau saat ininya itu adalah di 2021. Setara dengan berapa? Nah, berarti tinggal kita masukkan si future value ya, future value-nya ini gitu kan ke dalam perhitungan ini ya. Nah, ini ya, jadi nanti kalian tinggal memasukkannya saja. Kalau misalkan di sini contohkan 100.000 ya berarti future value-nya ini kita katakan 100.000 kemudian dikalikan 1 per 1 plus R ya. Katakanlah 5% ya berarti 0,05, kemudian pangkat T-nya di sini 20 tahun ya berarti T-nya kita ganti 20 gitu ya. Jadi tinggal memasukkan saja 100.000 misalkan ya dicontohkan tadi dikalikan 1 per 1 plus contohnya misalnya suku bunganya 5% berarti 0,05 pangkat 20. Nah, sehingga diperolehlah present value-nya nanti kalian hitung dari angka tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada juga kebalikannya ya. Ada juga kebalikannya yang dinamakan compounding ya. Nah, compounding ini apa namanya tuh tinggal dibalik saja ya kan. Future value. Kalau misalkan kalau di sini ya ini nih ya, kalau discounting itu kan dari future value ke present value ya. Nah, kalau compounding ini dari present value ke future value ya. Kebalikannya gitu ya. Nah, memang dalam penilaian sumber daya alam ya untuk yang sifatnya ex ante gitu ya. Ex ante ini memang lebih banyak menggunakan yang discounting. Nah, kalau yang compounding ini biasanya digunakan ya atau tidak sepenuhnya compounding sih ya. Ini untuk banyak dilakukan juga untuk apa namanya itu penilaian kerusakan gitu ya, penilaian kerusakan sumber daya alam. Walaupun tidak sepenuhnya compounding ya kan. Jadi kalau misalnya dalam penilaian kerusakan itu bisa compounding ya, kemudian plus discounting, kemudian presentnya. Jadi biasanya ada 3 item ya yang kita gunakan di dalam damage assessment itu ya, ada compoundingnya, kemudian ada presentnya ya atau yang saat ininya, kemudian kita lakukan juga discounting. Jadi ada 3 tahapan yang kita lakukan di dalam penilaian kerusakan. Jadi kalau misalkan dia tidak ada kerusakan misalkan ya, nah itu kan biasanya digunakan hanya discounting saja ya, hanya discounting, makanya mayoritas digunakan discounting ya. Tetapi kalau misalkan kalau yang penilaian ya, konteksnya penilaian itu atau valuasi ya, itu kan ex ante, potensi kan gitu kan gitu ya. Nah, kalau yang kerusakan ya, kerusakan itu kan dia expose gitu ya, expose gitu. Nah, tapi tadi yang saya katakan tidak sepenuhnya komponen. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi kerusakan, pemicu kerusakannya ya. Jadi ada jangka waktu, ya kan? Ada jangka waktu. Katakanlah misalkan ya limbah, misalkan ya limbah B3, kemudian kita buang ke sungai, misalkan ya. Ada yang membuang limbah langsung ke sungai tanpa diolah dulu, misalkan ya. Nah, kemudian kan tidak saat itu juga misalkan ya langsung sungai itu tercemar dan kemudian masyarakat langsung pada sakit-sakit ya, tetapi mungkin ada jangka waktunya, misalkan setelah
2 bulan misalkan ya, setelah 3 bulan ya itu baru dirasakan. Atau mungkin kalau misalkan katakanlah kejadian yang biasa dicontohkan misalkan tumpahan minyak misalkan ya. Nah, tumpahan minyak itu juga kan sama ya. Ketika misalkan dia mencemari lautan misalkan ya, tidak saat itu juga misalkan langsung semua pada mati misalkan ya, atau rusak ekosistem di sana, tetapi di situ ada jangka waktu gitu kan. Mulai terasa kerusakannya itu misalkan di tahun ke-5 misalkan ya, kemudian tahun ke-6, 7 ya, kemudian 10. Nah, di situ mungkin sudah mulai pulih lagi misalkan dan seterusnya. Jadi di situ ada ada jangka waktu ya dari katakanlah terpapar ya, kemudian terjadi kerusakan ya, kemudian terjadi tadi kerugian ekonomi gitu ya. Nah, itu ya kalau misalkan makanya ini compounding bisa jadi ini kita menghitung yang sudah kejadian sebelumnya gitu ya. Nah, jadi tapi balik lagi ya, kalau misalkan konteksnya kita memvaluasi ya suatu nilai, misalkan tidak ada kasus kerusakan, ya berarti kita gunakannya yang ex ante dan kita menggunakan biasanya yang discounting ini ya. Tapi banyakkan sih bisa juga ya nanti dalam konteksnya kita kombinasikan juga antara discounting dan compounding. Tapi secara umum kita menggunakan ya, mayoritas kita menggunakan discounting ini saja. Nah, berikutnya ini ya, aplikasi discounting itu menghitung net present value ya. Net present value ini ada benefit ya, kemudian ada cost ya. Karena kan kita melihat di sini ada net ya, net, kita bicara net ya, yang namanya net ini kan tadi yang saya katakan benefit, selisih dari benefit dengan cost ya, bersih ya, manfaat bersih. Berarti benefit dikurangi cost. Karena ini intertemporal, artinya benefit itu tidak dirasakan saat ini, katakanlah baru dirasakan tahun ke-5 misalkan ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan ya. Tapi dari T1 sampai T5 belum dirasakan gitu manfaatnya misalkan ya. T1 atau T0 sampai T4 belum dirasakan misalkan ya, baru T5. Nah, berarti kan ada time di situ ya. Kemudian cost juga sama. Biaya itu misalkan ya dikeluarkan sangat besar di awal ya, kemudian nanti berikutnya itu mungkin hanya operasional saja gitu ya. Nah, sehingga di sini ada time ya di sini. Nah, ini yang membedakannya gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, karena ini nilai, katakanlah misalkan tadi benefitnya yang saya contohkan misalkan 10 tahun ya, dari suatu proyek itu ya, atau dari program itu misalkan ya, artinya ya benefit di tahun ke-10 harus kita konversikan nilainya ke saat ini ya, atau pada saat T0 gitu ya. Kemudian T7, T6, T5 itu juga kita harus konversikan masing-masing ke saat ini berapa ya. Begitu juga dengan cost ya. Biaya pada tahun kedua ya, tahun ketiga, tahun keempat misalkan dan seterusnya, itu perlu kita konversikan nilainya, kita setarakan nilainya berapa ya, setara dengan berapa saat ini, sehingga nilainya itu semuanya sudah disetarakan di titik waktu yang sama gitu ya, yaitu pada T0 atau saat ini ya. Nah, gimana caranya? Tadi berarti kalau kita mau melakukan teknik discounting, maka kita harus kalikan dengan DF ya, diskon faktor. Kita kalikan dengan DF yang ini nih ya. Diskon faktornya gitu ya. Kita kalikan 1 per 1 plus R pangkat T, atau bisa juga kita langsung tulis di sini sebetulnya plus 1 plus R pangkat T. Nah, ini kan sama saja ya, karena ini tadi ya T-nya dari 1 misalkan ya, kalau tadi di contohnya T0 sampai T10 di sini ya kita contohkan. Nah, berarti ini seperti ini untuk NPV kalau misalkan tadi yang dari dicontohkan gitu ya. Nah, jadi ini itu adalah benefit atau manfaat periode T ya. Kemudian C itu adalah cost atau biaya periode T ya. Kemudian
R itu adalah diskon rate-nya ya atas suku bunganya, kemudian diskon faktornya adalah 1 per 1 plus R pangkat T ya. Nah, ini contohnya nih. Ini nih yang tadi kita contohkan ya. Kalau tadi kan 10. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lainnya ini adalah ini juga sama ya, dari T0 sampai ada T1, T2, T3, T4, T5 ya. Nah, ini biaya biaya saat ini biasanya kan kita kalau di awal itu kan investasinya modalnya sangat besar ya. Alat-alat ya, kalau misalkan katakanlah di kehutanan misalkan ya. Nah, itu kan tentu biayanya juga sangat besar. Tapi rasanya tidak hanya di kehutanan ya, di semua juga secara umum pasti modal awal itu akan dibebankan di tahun awal gitu ya. Nah, di sini kita lihat cost-nya ya, ini untuk biaya. Jadi ini adalah yang merah ini adalah biaya, yang biru itu adalah manfaat ya. Kemudian ini periodenya atau tahunnya ya, Kemudian kita lihat di sini biayanya 425 saat ini ya. Ya, karena ini saat ini ya berarti kan sudah saat ini ya, tidak ada penyetaraan lagi sehingga nilainya ya 425 gitu ya. Nah, kemudian benefitnya belum ada ya. Jadi di T0 ini belum ada manfaat, baru ada manfaat itu di tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Di tahun 1 250, tahun 2 250 dan seterusnya sampai tahun 5 itu manfaatnya adalah 250. Ini hanya contoh saja ya, kalau realnya kan tidak mungkin sama biasanya. Nah, kemudian untuk biaya ini tahun 1 2 3 4 5 itu apa namanya itu, ini dalam juta ya, 75 juta gitu ya. Nah, artinya dari periode 1 sampai 5 ini ya, ini adalah present-nya ya, present. Ini adalah future-nya. Future-nya itu dari T1, T2, 3, 4, 5. Berarti kita harus setarakan nilainya. Kita setarakan nilainya satu-satu. 75 juta di tahun 1 itu setara dengan berapa rupiah di saat ini. Gitu ya, katakanlah ini di 2021, ini 2022 gitu ya, ini 2023, 2004, 2005, 2006 misalkan ya. Nah, 75 juta di 2022 ini setara berapa rupiah di 2021. Nah, di sini diketahui ini 70,75 juta ya. Kemudian juga lakukan hal yang sama dengan formula yang tadi ya, dikalikan diskon faktor future value ya, atau nilai yang pada tahun yang akan datang, dibagi dengan 1 plus diskon rate-nya ya, ini diskon rate-nya 6 ya. Kemudian pangkatnya pangkat 2 gitu ya. Nanti kalian tinggal masukkan, kalian coba saja ya. Berarti kan 1 plus 0,06 ya. Ini pangkat, misalkan ini pangkat 1 ya. Kemudian yang di atasnya 75. Ini untuk C tadi ya, cost untuk yang C1 ya. Ini dari present value dari cost tahun ke-1 ya. Kemudian present value dari cost tahun kedua ya, berarti kan 75 dibagi ya 1,06 pangkat 2 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan yang benefit ya, kita hitung satu-satu ya, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Nanti kita jumlahkan bisa satu-satu seperti ini ya. Berapa total benefitnya dari present value benefitnya, kemudian present value dari cost-nya, sehingga NPV ini bisa kita peroleh dari present value benefit dikali dengan present value cost ya, sehingga diperoleh ini 319,64 ya. Jadi ini tekniknya seperti ini. Jadi bukan kita jumlahkan misalkan
tambah 250 tambah 250 tambah 250 tambah 250, bukan seperti itu, tapi kita harus lakukan dulu discounting satu per satu gitu ya. Kita lakukan dulu teknik discounting tadi. Begitu juga dengan biaya, bukan dijumlahkan 75 tambah 75 tambah 75 75 75, tetapi kita lakukan dulu proses tadi discounting ya, sehingga nanti setelah selesai baru kita lakukan perhitungan berapa manfaat bersihnya gitu ya. Jadi ini saya rasa ini tidak sulit ya, dan ini juga pasti sudah pernah kalian peroleh secara umum. Nah, berikutnya ya, kita masuk ke pemilihan discount rate ya. Discount rate, karena tadi kita tahu nih, kita udah tahu ya apa itu discounting. Kenapa kita perlu discounting? Ya, tadi sudah dijelaskan nih mengapa kita perlu discounting, karena kan tadi ada time preference positif ya, kemudian cost of opportunity cost of capital juga positif. Tadi pengertian dari discounting itu apa ya, kemudian bagaimana formulanya ya, perhitungannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan discount rate ya. Nah, discount rate ini diperlukan atau sangat penting untuk perencanaan anggaran ya, pembangunan regional maupun pembangunan SDM ya. Semakin tinggi discount rate menunjukkan kita akan menilai lebih konsumsi saat ini daripada konsumsi yang mendatang dan sebaliknya ya. Jadi makanya kenapa mungkin kalian juga sudah pernah tahu ya, kalau misalkan discount rate terlalu tinggi juga itu akan mendorong terjadinya over eksploitasi gitu ya, karena ya tadi ya time preference positif, dan kemudian ya ini ya, konsumsi saat ini akan lebih besar daripada konsumsi mendatang gitu ya, menilainya gitu ya, atau tadi ya sifat ketidaksabaran tadi. Nah, di Indonesia ini tidak ada penentuan secara resmi discount rate untuk valuasi sumber daya alam. Nah, kalau di negara-negara maju itu sudah ada ditentukan istilahnya di EPA-nya ya. Kalau misalkan di Amerika itu kan Environmental Protection Agency ya. Kalau misalnya di kita mungkin Kementerian Lingkungan Hidupnya lah gitu ya, seperti itu. Jadi memang sudah ditentukan gitu kan discount rate untuk perhitungan valuasi itu seperti apa. Nah, kalau di kita kan belum gitu ya. Nah, tetapi kita bisa merujuk ke beberapa hal ya. Pertama, apa sih yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan discount rate yang tepat? Yang pertama itu suku bunga simpanan. Nah, ini yang paling mudah ya, gitu kan, pakai atau market rate istilahnya ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai ya, karena ya tadi ya lebih mudah gitu ya, kita dapatkan informasinya gitu kan, pakai suku bunga simpanan ya, dengan rasionalitasnya ya, bahwa artinya di situ opportunity cost dari ketika kita menyimpan uang tersebut ya kan, kemudian kita akan memperoleh bunga ya, maka program itu kan ketika kita melakukan suatu kebijakan ya, atau suatu program misalkan ya, maka itu yang jadi opportunity cost-nya adalah tadi suku bunga simpanan tadi gitu ya. Nah, cuman memang kelemahannya adalah ada distorsi pajak ya, kemudian inflasi ya, apalagi memang kalau misalkan perekonomiannya terbuka gitu ya, dan itu kan menjadi suatu kelemahan gitu kan dalam perhitungan, karena ada distorsi pajak dan inflasi tadi. Sehingga di banyak literatur gitu ya, untuk mengatasi kelemahan ini bisa kita gunakan ya alternatif yang lain dalam penentuan discount rate, yaitu yang kedua, social rate of time preference ya. Nah, ini menggunakan apa? Yaitu menggunakan suku bunga obligasi negara jangka panjang ya, atau ada ya, mungkin kalian lebih paham lagi ya, ada seperti surat utang negara ya, dan seterusnya gitu ya, atau SPN ya, yang bisa kita gunakan. Nah, ini atau historical rate of return ya, bunga rata-rata beberapa tahun. Jadi ini alternatifnya. Kalau ini memang ini yang paling mudah ya, tetapi ada kelemahan, sehingga alternatifnya ya, atau direkomendasikan untuk bisa kita menggunakan yang ini, yang kedua gitu ya. Nah,
Atau bisa juga kita menggunakan metode Ramsey. Kalau informasinya ada ya, balik lagi. Kalau misalnya informasinya tidak ada, ya ini juga kan akan menyulitkan lagi ya, karena nanti tentunya bakal banyak asumsi-asumsi ya, atau mungkin ada kajian lebih lagi gitu kan untuk menentukan nilai-nilai dari setiap variabel ini gitu ya. Karena dalam perhitungan di sini, dalam perhitungan diskon rate-nya kita perlu informasi yang pertama elastisitas utilitas marginal ya. Kemudian ada laju pertumbuhan konsumsi, kemudian ada rate preferensi waktu murni. Nah, ini juga kalau di negara-negara maju ya, ini banyak informasinya mungkin sudah tersedia cukup banyak gitu ya, tapi kalau di negara kita mungkin ini juga terbatas gitu ya, bisa jadi tidak diketahui informasinya secara lengkap gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk laju pertumbuhan konsumsi mungkin kan bisa kita peroleh mungkin di BPS misalkan ya, tetapi kalau misalnya elastisitas misalkan ya, kemudian rate preferensi ini kan belum tentu tersedia gitu ya, sehingga artinya kalau misalnya menggunakan ini tadi ya ada perlu ada tahapan yang lebih lagi gitu ya. Nah, kemudian ada lagi alternatif lain ya yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan harga bayangan ya atau shadow price of capital. Nah, kalau yang poin 4 ini lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi dibandingkan dari metode yang ketiga, karena ini mau mencoba memisahkan ya bagaimana dampak kebijakan itu terhadap investasi dan konsumsi ya, sehingga ini tahapannya lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini mungkin itu jarang juga dipakai karena tadi ya akan membutuhkan effort yang lebih banyak. Nah, memang karena di Indonesia ini belum ada aturan ya yang secara eksplisit mengatur seperti di negara maju ya, sehingga akhirnya artinya dalam penentuan diskon rate ini diberikanlah keleluasaan ya bagi para tenaga ahli ya untuk justifikasi diskon rate ini dengan pilihan-pilihan yang ini. Jadi bisa 1, 2, 3 maupun 4 ya. Nah, lalu kita lihat lagi nih ya. Pemilihan diskon rate ini suku bunga real versus nominal ya kan. Mana yang dipakai? Apakah nilai real ataukah nilai nominal ya? Ya, di sini dikatakan bahwa nilai real ini lebih direkomendasikan karena bisa dibandingkan antar waktu ya. Kenapa tidak nilai nominal ya? Karena ya tadi ya tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Nah, jadi nanti nilai real ini kita peroleh dari nilai nominal ya. Jadi kalau misalnya harga ya berarti kita lihat harganya harga real. Jadi nanti yang kita masukkan adalah harga realnya ya, bukan harga nominalnya. Jadi kita harus lakukan dulu perhitungannya ya. Ini nilai realnya itu adalah formulanya adalah nilai nominal dibagi dengan deflator ya. Deflator ini merupakan faktor penyesuaian ya yang bisa kita pakai, yaitu IHK ya atau indeks harga konsumen. Jadi nanti idealnya ya, ini memang idealnya ya, idealnya ya nanti kalian misalkan bisa pakai yang ini ya kan, kemudian atau informasinya bisa juga pakai ini, tapi saya rasa ini juga agak sulit ya, apalagi ini mungkin kebanyakan pakai ini atau yang ini ya, kebanyakan sih pakai dua ini ya, dua pilihan ini gitu kan. Nah, kemudian nanti dalam memperhitungkan harga dan seterusnya, nah ini juga menggunakan real ya. Kemudian pada diskon rate-nya juga sama gitu ya, suku bunga real kita perhitungkan dengan formula yang seperti ini ya. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi ya, dibagi dengan 1 plus tingkat inflasi ya. Jadi kita sesuaikan dengan inflasinya ya. Nah, contoh ya, kita lihat contohnya di sini membuka tambang ya versus membangun bendungan ya. Di sini pemerintah dihadapkan pada pilihan membuka tambang atau membangun waduk ya. Asumsi nilai investasi atau modal kedua proyek sama dan jangka waktunya sama, yaitu misalnya 50 tahun. Ya, jadi ini
umur proyeknya ya, umur proyeknya sama 50 tahun. Nah, mana yang akan dipilih? Karena pola manfaatnya berbeda ya, maka diskon rate ini dapat menjadi penentu ya. Sebagian pihak memilih tambang karena menghasilkan manfaat dalam jumlah besar dalam waktu singkat ya, dan ada yang memilih bendungan dengan alasan konservasi dan lain-lain. Nah, dari kedua pilihan proyek juga akan memunculkan biaya lain yang berbeda ya, termasuk biaya lingkungan dalam jangka panjang ya, perlu dilihat cost finansial maupun lingkungan. Jadi balik lagi nih ya. Jadi kalau misalkan kalian ingat lagi di ekonomi sumber daya ya, ketika kita bicara sumber daya alam ya, yang sifatnya yang kita review juga ya di pertemuan pertama ya, yang sifatnya non excludable ya, kemudian juga recovery ataupun non recovery ya, tapi yang menjadi problem adalah non excludable-nya itu ya. Nah, yang berpotensi adanya free rider ya, sehingga terjadi overeksploitasi, sehingga terjadi eksternalitas ya, sehingga ketika terjadi eksternalitas negatif maka akan timbul biaya lingkungan ya, atau biaya dari damage ya, kerusakan, damage cost gitu ya. Nah, maka perlu kalian ingat bahwa ketika kita membicarakan sumber daya alam ya, ketika kita membicarakan cost ya atau biaya, maka kita harus ingat itu idealnya include dengan biaya lingkungannya ya, atau kita namakan ya itu external cost atau damage cost gitu ya. Jadi ini ya, jadi kalau misalkan di sumber daya alam ya, di ekonomi sumber daya social cost ya, biaya yang kita perhitungkan private cost ya, sorry ini PC ya bukan PV, idealnya adalah private cost ya ditambah dengan environmental cost. Begitu pula dengan benefit ya, ketika kita berbicara benefit ya, tidak hanya yang sifatnya private benefit tapi juga yang sifatnya external benefit. Jadi kalau misalkan ada externality positif ya, atau manfaat yang ya, katakanlah tadi ya yang intangible gitu ya, ya kita patutnya kita perhitungkan ya. Begitu juga external cost juga ini atau biaya lingkungan juga kita perhitungkan gitu ya. Maka ini perlu dilihat nih ya, finansial ini kan tergambarkan dari private ya. Kalau lingkungan ini kita tergambarkan dari ini environmental cost atau environmental benefit atau external cost atau external benefit atau banyak istilah lainnya gitu ya. Nah, di gambar 1 ya, di sini ini agak kecil mungkin ya, bisa diperbesar nggak ini ya? Oh, nggak bisa ya. Nah, tambang ini menghasilkan manfaat besar. Ini yang tambang nih ya. Yang tambang itu yang garis yang waduk itu yang putus-putus ya. Kemudian yang tidak putus-putus ya. Itu dari tambang. Kalian perhatikan di gambar yang satu nih, yang pertama tahun-tahun awal ya. Kita lihat nih ya, tahun awal ini langsung tinggi nih ya, melebihi dari si waduk ini ya, gitu ya, atau dam. Kemudian kita lihat nih sampai tahun ke-10 masih jauh lebih tinggi ya daripada waduk ya, sampai tahun ke ini mungkin pertengahan 15 tahun mungkin ya, perkiraan 15 tahun ini sudah mulai menurun. Nah, tetapi di sini ya, arus kas positif yang besar di tahun-tahun awal, tetapi perlu biaya reklamasi dalam jumlah besar yang dimulai tahun ke-20. Oh, ini nih ya, di tahun ke-20 ini mulai perlu ada biaya reklamasi gitu ya. Dan arus kas negatif yang terus menurun di tahun 21 ke 50. Jadi ini turun tajam karena tadi ada biaya reklamasi ya.
kemudian kembali menaik lagi ya, tetapi dia tidak sebesar di awal net benefitnya ya. Nah, ini kemudian ini konstan sampai tahun ke-50. Nah, kalau bendungan ya ini memiliki arus kas yang lebih rendah memang ya dibanding dengan tambang. Kita lihat memang di awal-awal ini posisinya di bawah tambang ya di sini nih yang putus-putus gitu ya. Tetapi terus memiliki arus kas konstan selama 50 tahun. Tapi dia kelebihannya tadi ya, dia relatif konstan terus ya sampai ke tahun 50 gitu ya. Nah, kita lihat di gambar kedua. Diskon rate yang berbeda akan memberikan nilai NPV yang berbeda antar tambang dan bendungan ya atau waduk tadi. Nah, jika dianggap diskon rate wajarnya lebih dari 9%, maka NPV tambang akan lebih besar daripada bendungan ya. Nah, kita lihat yang kotak ya, yang kotak ini adalah tambang yang kotak ya. Kemudian yang segitiga ini adalah waduk ya. Jadi kita lihat nih kalau diskon rate-nya kurang dari 9 ya, maka waduk ini ya yang memiliki net present value yang jauh lebih besar dibandingkan tambang. Tetapi kalau suku bunganya ya atau diskon rate-nya lebih besar dari 9%, nah ini NPV-nya itu akan lebih besar pada tambang gitu ya. Dan waduk ini posisinya ada di bawah dari tambang. Tapi balik lagi nih ya, bagaimana kerusakan lingkungan jangka panjang? Artinya perlu kita perhitungkan ya biaya lingkungan atau yang tergambarkan dari environmental cost ya, itu kita perhitungkan ke dalam perhitungan si net present value ini gitu ya. NPV ini kan tadi komponennya dari benefit dan cost ya. Jadi idealnya dalam benefit maupun cost ini harus sudah memasukkan biaya lingkungan. Begitu juga di benefit ya. Di benefit juga tidak hanya yang sifatnya private ya atau finansialnya, tetapi juga memasukkan dari lingkungannya ya. Nah, oke, itu ya. Jadi ini contoh saja ya. Jadi gambaran dari apa namanya itu mempengaruhi ya, diskon rate ini mempengaruhi dari NPV ya. Karena kan dari NPV ya kita present value itu kan kita ada diskon faktor. Nah, diskon faktor itu kan ada diskon rate ya. Jadi tentu diskon rate ini kan akan mempengaruhi di NPV tadi ya, sehingga juga akan mempengaruhi kalau misalkan NPV-nya berubah gitu kan. Nah, itu juga kan artinya akan mempengaruhi juga apa namanya itu pengambilan dari kebijakan tadi ya. Nah, itu sih yang disampaikan dari materi hari ini ya, mulai dari apa namanya itu kenapa perlu diskon rate, mengapa perlu diskonting, pengertian diskonting ya, teknik perhitungan diskonting ya kan, kemudian juga bagaimana pemilihan dari diskonting ya, tadi ya ini pemilihan diskon rate-nya ya, pemilihan diskon rate-nya, kemudian juga di sini ada salah satu contoh ya. Oke. Baik. Itu kita lihat ya. Jadi di sini sumber daya alam yang bersifat intertemporal ya, antar waktu, dan juga menimbulkan marginal user cost ya atau biaya marginal pengguna. Di mana penundaan ya atau percepatan pemanfaatan sumber daya akan menimbulkan biaya bagi pengguna ya. Misal ya, jika sumber daya ikan tidak diambil saat ini akan memberikan manfaat di masa yang akan datang ya. Tetapi menimbulkan biaya pengguna saat ini ya. Sebaliknya, jika terlalu cepat diambil saat ini akan menimbulkan biaya di kemudian hari karena ikan langka ya atau meningkatkan biaya penangkapan
ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan di Zoom-nya ya. Baik, sebelum kita akhiri Zoom-nya dulu ya, nanti kita diskusi, kalau misalnya masih ada yang ditanyakan atau diskusi, kita lanjut di WA Group ya. Tapi sebelum masuk ke situ ya, sebelum kita akhiri, saya ingin coba mendengarkan dulu ya, simpulan dari pertemuan hari ini. Mungkin siapa yang mau menyampaikan simpulan dari pertemuan hari ini? Coba, sebentar. Coba Aditya Arif. Baik, Bu. Ya. Suara saya terdengar, Bu. Sebentar, Bu, ada azan. Bolehkah Bu azan dulu? Baik, mengenai discounting yang telah kita pelajari pada hari ini, saya di sini menyimpulkan bahwa kita di sini memerlukan discounting ini karena untuk mempertimbangkan terkait dengan time preference yang sudah kita pelajari tadi, yaitu terkait dengan time preference positif, yang dimana masyarakat itu lebih berpandangan untuk memilih sekarang daripada nanti, yang mana berkaitan dengan time value of money tadi, yang uang yang kita dapatkan sekarang ini akan lebih berharga dari masa depan. Dan juga ini untuk mempertimbangkan hal manakah yang lebih penting atau kita menggunakan pada saat ini dan menimbulkan biaya saat ini, tapi untuk manfaatan masa depan atau sebaliknya. Nah, ya, hal tersebut tadi mempertimbangkan manfaat dan biaya antar waktu itu. Lalu, teknik discounting di sini tadi ada menggunakan present value yang mana dengan rumus future value dikali dengan 1 per tadi yang per 1 plus diskon rate dikali waktunya. Nah, lalu di sini juga ada rumus dengan net present value yang mana tadi akan mempertimbangkan benefit dan cost di periode tahun tertentu. Nah, lalu mengenai pemilihan diskon rate ini diperlukan hal-hal yang sangat penting mengenai perencanaan anggaran, pembangunan regional maupun tentang pengelolaan sumber daya alam itu. Semakin tinggi diskon rate ini akan menunjukkan kita lebih nilaikan konsumsi saat ini daripada konsumsi yang mendatang. Dan begitu juga sebaliknya mengenai tinggi diskon rate ini. Nah, yang menjadi acuan tadi untuk diskon rate ada 4 hal, yaitu suku bunga, social rate of time preference, metode Ramsey, dan shadow price of capital. Dan juga dijelaskan mengenai dengan penggunaan suku bunga real ataupun nominal, yang direkomendasikan ini adalah nilai real karena bisa memperbandingkan antar waktu yang ada. Mungkin segitu, Bu. Halo. Sudah selesai, Bu, rangkuman dari saya, Bu. Oke. Putus-putus ya di saya. Oke, tapi tadi saya coba sudah coba menangkap ya sebagian. Baik, mungkin ini materinya tidak terlalu tidak terlalu padat seperti sebelumnya. Tadi juga terima kasih ya untuk Aditya juga sudah bantu menyimpulkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan ini ya. Nah, mungkin untuk Zoom-nya ya kita
akhiri dulu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan ya atau didiskusikan, silakan disampaikan di WA Group ya. Baik, dengan demikian saya akhiri ya pertemuan hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu.